Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Form. Google Form sendiri adalah layanan yang diberikan oleh Google yang dapat Anda gunakan untuk membuat formulir online, dan para responden pun dapat mengisikannya secara online. Jadi ini akan sangat memudahkan Anda dalam hal pembuatan kuesioner atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Kita langsung saja. Hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah silakan login ke akun Google Mail Anda. Lalu setelah Anda selesai login, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu kita akan klik tombol yang ada di sini. Anda akan melihat banyak pilihan. Apabila Anda tidak menemukan pilihan Google Form di aplikasi Anda, sama seperti saya ini, Anda dapat mengklik dokumen. Sesudah Anda klik, silakan Anda pilih formulir. Nah, di sini akan ada beberapa template yang bisa Anda pakai. Nah, tapi dalam hal ini kita akan coba membuat sebuah form yang benar-benar baru. Untuk itu silakan Anda klik tanda plus di sini untuk membuat Google Form baru. Nah, Google Form telah jadi. Telah selesai dibuat. Kita close saja bagian ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita ganti dulu judul formnya. Misalnya di sini saya menggantinya dengan contoh Google Form. Kita klik di sembarang tempat, maka dia akan berubah judulnya. Lalu kita bisa isikan deskripsi formulirnya di sini. Misalnya saya isikan ini adalah form pertama saya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk dari segi tampilan, Anda juga bisa mengganti dengan tema yang sudah ada. Anda tinggal mengklik tombol ini yang saya tunjuk. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Anda pilih gambar, klik tombol pilih gambar. Anda bisa mengambil gambar dari tema yang sudah ada, atau dari foto Anda, atau dari file gambar Anda, apapun itu. Dalam contoh kali ini, saya akan memakai gambar yang sudah disediakan oleh Google Form. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Misalkan saya pilih ulang tahun. Saya pilih ulang tahun di situ. Lalu misalkan saya pilih gambar yang ini. Saya klik. Lalu saya klik sisipkan. Nah, temanya sudah berubah. Anda pun bisa mengubah latar belakang warnanya menjadi seperti yang Anda inginkan. Misalnya seperti ini. Anda tinggal pilih. Lalu untuk pemilihan warna latar belakangnya pun Anda bisa sesuaikan dengan yang Anda suka. Untuk fontnya pun Anda bisa pilih mana yang Anda sukai. Kalau sudah klik tombol close ini, maka akan berganti tema desainnya. Lalu yang berikutnya, kita akan coba membuat beberapa pertanyaan di sini. Misalnya saya masuk ke pertanyaan pertama. Misalnya saya membuat pertanyaan, layanan Google yang sering Anda gunakan adalah, misalnya seperti ini pertanyaannya. Nah, di kolom jawaban itu bisa bervariasi. Tipe jawaban yang Anda inginkan seperti apa bisa Anda pilih di sini. Di sini ada beberapa tipe jawaban.
Yang pertama adalah jawaban singkat. Apabila Anda memilih pilihan ini, maka responden hanya bisa menjawab berupa teks dan berupa teks singkat. Jadi, misalnya Anda membuat pertanyaan seperti ini, maka responden hanya bisa menjawab misalnya di sini Google Meet atau Google Form misalnya, atau Google Mail, seperti itu. Tapi bila Anda memilih paragraf, maka user atau responden dapat menuliskan jawaban yang cukup panjang di sini. Dan ini digunakan untuk keperluan esai. Seperti itu. Lalu apabila Anda memilih pilihan ganda, maka responden dapat memilih jawaban yang telah Anda sediakan. Misalnya saya membuat sebuah pilihan seperti ini. Misalnya Google Meet. Bila Anda ingin menambahkan, Anda klik di sini, Google Form misalnya. Lalu apabila Anda ingin menambahkannya lagi, Anda bisa klik lagi dan tuliskan lagi, misalnya Google Document misalnya, atau Google Mail. Kurang lebih seperti itu. Apabila Anda hendak melihat jawaban yang berbeda dari responden, atau dengan kata lain responden diberi kebebasan untuk menjawab apa yang dia mau di luar dari pilihan, maka Anda bisa mengklik pilihan tambahkan lainnya. Seperti ini. Ini berupa teks singkat, jadi responden bisa mengisikan jawaban di luar dari pilihan yang sudah disediakan. Untuk pilihan ganda, responden hanya bisa memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan. Apabila Anda ingin memberikan kebebasan kepada responden untuk memilih lebih dari satu jawaban, Anda bisa pilih kotak centang. Di sini responden dapat memilih beberapa jawaban sekaligus. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila Anda sudah selesai memilih, misalkan di sini saya memilih pilihan ganda, Anda bisa menentukan apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Anda bisa geser kursor di sini. Apabila posisinya seperti ini, maka pertanyaan ini wajib diisi. Apabila tidak, maka Anda tinggal geser ke arah seperti ini. Lalu apabila Anda hendak menambahkan pertanyaan, silahkan Anda klik ditambahkan pertanyaan. Maka dia akan muncul pertanyaan baru. Dia akan muncul seperti ini. Misalnya saya membuat sebuah pertanyaan, ini adalah contoh pertanyaan. Lalu Anda pilih jawaban singkat. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kita akan buat contoh jawaban singkat. Misalnya saya menggantinya dengan layanan Google yang Anda sukai misalnya. Misalnya saya pilih jawaban singkat, maka user akan bebas untuk menulis apa yang dia mau. Sama seperti tadi, pertanyaan ini wajib diisi atau tidak, Anda bisa tentukan di sini. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kita tambahkan satu lagi pertanyaan. Misalnya pertanyaan tentang layanan Google yang Anda sukai misalnya. Atau yang Anda gunakan setiap hari. Misalkan saya memilih kotak centang. Jadi user dapat memilih jawaban lebih dari satu. Misalnya kita isi Google Meet, lalu kita isi Google Form, lalu kita isi Google Mail.
Kurang lebih seperti itu. Apabila Anda ingin memberikan kebebasan kepada user untuk menentukan jawaban sendiri, Anda bisa klik opsi tambahkan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Apabila Anda sudah selesai, maka Anda dapat melihat tampilan previewnya dengan mengklik tombol pratinjau seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan ditampilkan ke responden. Jadi yang tadi sudah saya bikin akan muncul seperti ini. Kita bisa coba. Misalnya YouTube. Saya isikan di pertanyaan pertama. Lalu di pertanyaan kedua saya isikan Google Meet misalnya. Lalu di pertanyaan ketiga, saya bisa pilih semuanya misalkan. Misalnya ada tambahan YouTube di situ. Anda pun bisa. Lalu responden klik kirim. Maka tanggapan akan dikirim dan Anda dapat melihat responnya di bagian respon. Jawaban dari user akan ditampilkan di sana. Seperti ini. Apabila Anda ingin melihat hasil responden dalam bentuk spreadsheet, Anda dapat klik di tombol ini, lalu pilih buat baru, lalu klik buat, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi Anda bisa mengarsip hasil dari survei tersebut di sebuah file spreadsheet. Seperti ini. Lalu yang berikutnya, Anda pun bisa menghapus tanggapan yang telah masuk dengan mengklik tombol hapus. Ini apabila Anda hendak menghapus. Lalu yang terakhir, kita coba klik setting atau setelan di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita mulai dari yang umum. Apabila Anda mengaktifkan tombol ini atau kotak centang ini, maka responden diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Tapi apabila Anda ingin membuat sebuah form yang dimana responden bisa langsung mengisikannya, Anda tidak perlu beri tanda checklist, cukup kosongkan seperti ini. Ini akan membuat Google Form Anda bisa langsung diisi tanpa harus login ke akun Google Email. Seperti itu. Lalu, pilihan ini berfungsi untuk membatasi jumlah respon yang dapat dikirim oleh satu responden atau satu akun email responden. Karena untuk menggunakan fitur ini, responden diwajibkan untuk login. Kegunaannya adalah hanya untuk membatasi satu user atau satu responden hanya bisa mengisi satu tanggapan. Tapi bila Anda tidak menginginkannya, Anda tidak perlu memberi tanda centang. Lalu di bagian ini Anda bisa memberikan link kepada responden. Apabila responden sudah selesai mengisi, tapi Anda memberikan kesempatan kepada responden tersebut untuk mengkoreksi jawabannya, Anda bisa mengaktifkan tanda centang ini. Lalu, Anda juga dapat memberitahu responden tentang hasil dari survei ini dengan mengaktifkan fitur ini. Silahkan. Lalu, untuk presentasi, Anda cukup klik ini saja yang di bawah. Jadi sesudah user selesai mengisikan, user itu diberi kesempatan untuk mengirimkan tanggapan lain. Seperti itu. Lalu ini diabaikan saja, karena ini akan membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Mungkin di video yang selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu Anda juga bisa membuat pesan konfirmasi
Pesan konfirmasi adalah pesan yang muncul apabila user atau responden sudah selesai memberikan jawabannya. Anda bisa memberikan pesan Anda di sini. Misalnya Anda memberikan pesan terima kasih. Sesudah Anda melakukan semua pengaturan ini, Anda bisa klik simpan. Kita akan coba, misalnya kita coba jawab lagi yang baru. Misalnya seperti ini. Google Meet. Misalnya seperti ini. Kirim. Nah, ucapan Anda akan muncul di sini. Yang tadi terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, apabila semuanya sudah selesai dibuat, Anda tinggal mempublikasikan Google Form yang telah Anda bikin. Yang telah Anda buat. Silakan Anda klik tombol kirim, lalu Anda klik gambar ini, icon rantai ini. Anda juga bisa perpendek URL-nya. Lalu Anda klik salin, lalu Anda bisa bagikan ke media sosial ataupun aplikasi pesan yang Anda punya. Anda tinggal copy paste saja link yang ini. Tinggal salin lalu Anda tinggal bagikan. Lalu link yang telah Anda salin tadi bisa dibuka di browser ataupun di smartphone masing-masing responden yang telah Anda berikan linknya. Maka dia akan muncul seperti ini. Demikian penjelasan singkat saya tentang penggunaan Google Form. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke channel ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.